Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini Ustazah Wahyu kalau ngerekam itu di-upload gitu. Eh, iya, Khusus tergantung isinya, Bu. Tergantung isinya. Kalau isinya berbahaya, tidak saya publish. Di YouTube atau di mana Ustazah nguploadnya? Di YouTube, di YouTube. Oh, di YouTube-nya Ustazah Wahyu. Iya. Oh, malu saya kalau viral. Oh, enggak, Bu. Berarti itu oh, kan nanti saya iya private, Bu. tuh, itu tuh. Kayak punyanya Oke. Ustaz Sony itu nganu, karena membahas beberapa isu yang agak-agak Pemerintah jadi mm-mm, saya private. Ibu, enggak. Oke, Iya. Masya Allah. Hati-hati di jalan, Bu Saya Titin. mulai ya Ustazah. Oke. Hari ini kita masuk kepada materi berkaitan dengan hukum benda ya dalam perspektif hukum perdata. Nah, Ustadz Ustadzah, ketika kita membahas hukum perdata, yang dalam hal ini kita sudah membahas terkait dengan perjanjian, perikatan, perkawinan, ya, subjek hukum dan seterusnya, kita juga tidak lepas untuk membahas berkaitan dengan benda. Karena apa yang dijanjikan atau yang diperjanjikan di dalam hukum perdata itu pasti berkaitan dengan harta benda, kan gitu seperti itu nggak usah sadar. Misalnya kita membahas tentang wakaf, nah pasti kan kita objeknya adalah benda ya, yaitu tanah, benda yang tidak bergerak. Misalnya kita membahas tentang hibah, hibah itu juga objeknya adalah benda seperti itu. Berkaitan dengan perkawinan, ya perkawinan juga seperti itu. Selain hak dan kewajiban suami istri, kemudian kewajiban suami adalah memberi nafkah, misalnya ya. Kewajiban orang tua juga adalah memberi nafkah kepada anak. Nah, nafkah itu adalah juga benda, yaitu benda-benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak ya. Memberi uang, perhiasan, rumah, mobil itu semua adalah berkaitan dengan benda. Nah, apalagi misalnya kalau di dalam hukum keluarga misalnya ada terjadi perceraian. Nah, maka eh, harta gonogini ya atau harta bersama itu kan tentu saja masuk dalam objek sengketanya yaitu berkaitan dengan hukum benda ya. Ada berapa uangnya atau rumahnya, mobilnya ada berapa, bagaimana pembagiannya dan seterusnya itu tidak terlepas dari yang namanya hukum benda. Nah, terkait hukum benda, di dalam perspektif hukum perdata, itu ada pembahasan tersendiri yang lumayan sangat banyak. Ya, jadi pembahasannya lumayan padat berkaitan dengan hukum benda. Nah, benda ya atau zat dalam arti yuridis menurut pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik ya, segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik benda sebagai objek yang berlawanan dengan subjek hukum dan badan hukum ya. Jadi adalah segala sesuatu ya yang dapat menjadi hak milik itu adalah benda. Nah, Ustazah, contohnya apa yang bisa menjadi hak milik? Mulai dari hal yang sederhana, misalnya pakaian, ya, perhiasan, itu kan benda hak milik ya, handphone, ya, misalnya HP-nya jenengan, laptop, ya, sepeda motor, itu semua adalah benda ya yang itu menjadi hak milik ya, objek hak milik. Nah, misalnya terkait dengan perhiasan. Nah, nanti misalnya perhiasan itu apakah didapatkan dengan cara membeli ya ataukah didapatkan dengan cara diberi ataukah didapatkan dengan cara mencuri. Nah, itu kan semua berkaitan dengan hukum benda. Ya, artinya kalau kemarin kita membahas tentang subjek hukum, ya subjek hukum adalah eh, apa namanya baik itu orang maupun badan hukum yang dia di dalamnya itu melekat hak dan kewajiban kan seperti itu. Nah, kalau
benda itu adalah yang menjadi objek, ya, objek daripada hak milik itu, atau apa-apa yang diperkarakan gitulah ya, itu adalah benda, baik itu benda bergerak, ya, benda tidak bergerak dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hukum perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, ya, namun juga barang yang tidak berwujud. Meskipun sebagian besar pasal-pasal dalam KUH Perdata itu membahas mengenai benda dalam arti berwujud, ya, karena memang KUH Perdata kita kan zaman dahulu ya, Ustazah ya. Jadi zaman dulu itu kan eh, yang namanya harta benda itu ya apa namanya lah, yang namanya harta benda itu ya sesuatu yang berwujud gitu. Nah, tetapi sekarang banyak juga yang tidak berwujud gitu ya. Misalnya benda-benda yang tidak berwujud adalah uang yang ada di dalam rekening. Nah, Ustazah, uang yang ada di dalam rekening itu sejatinya ya tidak berwujud begitu. Karena apa? Tidak ada uangnya. Bisa jadi uangnya jenengan yang misalnya 1 miliar gitu ya di bank BNI. Itu ketika mau diambil ternyata di banknya itu nggak ada uang 1 miliar gitu. Jadi uang yang ada di dalam rekening ya, ataupun uang yang ada di Shopee Pay, kalau jenengan jualan di Shopee, atau yang ada di TikTok, TikTok Shop, ataupun sebagai afiliat TikTok, sekarang kan banyak ya, anak-anak yang selebgram itu malam-malam live TikTok, kemudian dapat saweran dan itu dirupiahkan, itu saldo TikToknya misalnya 50 juta, selama uang itu masih belum berwujud ya, itu masih masuk kategori benda yang tidak berwujud begitu. Nah, dalam perspektif hukum perdata yang ini adalah hukum sejak zaman Belanda, maka memang sebagian itu berkaitan dengan benda yang berwujud gitu. Nah, hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak kebendaan dan hak-hak yang tak terwujud atau imaterial ya. Jadi hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang yang tak terwujud. Nah, hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan benda. Ya, jadi hukum benda itu juga bisa kita sebut dengan hukum harta kekayaan mutlak. Gitu. Ya, hukum harta kekayaan itu yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan, baik barang itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, hubungan ini melahirkan hak kebendaan atau zaklik recht, yaitu yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun benda itu. Ya, jadi hukum kebendaan atau hukum kekayaan itu adalah berkaitan dengan orang yang berhak menguasai. Sebagai contoh misalnya, Ustazah Dewi punya sepeda motor, ya. Sepeda motornya dibeli Ustazah Dewi dengan menggunakan uangnya Ustazah Dewi, ya. Kemudian surat-suratnya, BPKB-nya dan STNK-nya atas nama Ustazah Dewi. Nah, tetapi itu artinya adalah Ustazah Dewi itu sebagai pemilik ya dari benda motor itu tadi. Nah, kemudian misalnya ternyata motor itu ya digunakan oleh anaknya Ustazah Dewi. Nah, sehari-hari digunakan untuk mobilitas anaknya setiap hari dan seterusnya. Nah, itu artinya gini, pemiliknya itu tetap Ustazah Dewi. Walaupun motor itu dikuasai oleh orang lain, baik itu anaknya, tetangganya misalnya, atau bahkan suaminya. Artinya yang dimaksud dengan hukum benda itu kemudian melahirkan hak milik atau hak kebendaan terhadap benda itu. Dalam arti sederhana kira-kira seperti itu. Nah, menurut Sudiman
Karto di Projo, pengertian hukum benda adalah semua kaidah hukum yang mengatur ya dan dengan hak-hak atas benda. Kemudian Sri Sudewi Mahsun Sofyan menerangkan bahwa sistem pengaturan dalam hukum benda adalah bersifat tertutup. Hal itu berarti hak-hak kebendaan baru tidak dapat dilakukan selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Halo, Nggih, halo. Kirong. Sepertinya stable connection, Ibu ya. Maaf lanjut, ditelepon Bapak Kaprodi untuk ngurusin sesuatu. Nah selanjutnya bahwa menurut Sri Sudewi benda dapat dibedakan atas 6 jenis. Yang pertama, benda yang berwujud, barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Yang kedua, barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga adalah barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Yang keempat, barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada. Yang kelima, barang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan. Yang keenam, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dibagi. Nah, jadi itu adalah 6 jenis pembagian benda ya. Jadi ada benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tadi. Misalnya uang, ada uang tunai, ya. Ada uang yang tidak tunai. Ya saldo. Contohnya gini, suatu saat itu dulu ketika saya masih tinggal di daerah kota, itu di hari Minggu itu jalan-jalan ke mall. Nah, suatu saat itu lagi makan, ya di tempat makan gitulah, di salah satu di mall itu, kemudian ternyata uang cash saya itu tidak cukup untuk membayar makanan itu. Sehingga saya mau membayar menggunakan kris ya atau transfer lah, kira-kira seperti itu. Nah ternyata di tempat makan sedang trouble untuk pembayaran via ATM ataupun kris. Akhirnya saya nggak bisa bayar makanan itu, begitu. Inilah yang dimaksud dengan ada barang yang berwujud dan barang tidak berwujud. Artinya uang, ya misalnya saya contohkan adalah uang. Ada uang yang tunai dan ada uang yang tidak tunai, begitu. Nah, walaupun kita punya uang yang tidak tunai itu lebih, waktu itu membayar 150.000, tapi di dompet saya itu hanya ada 100.000 karena anak-anak habis main, habis beli segala macam, uang cash tinggal 100.000 dan suami saya itu nggak selalu tidak membawa dompet, para bapak-bapak itu. Nah, kemudian walaupun di saldo rekening saya itu ada, ternyata mesinnya itu sedang rusak. Begitulah. Akhirnya ya saya ngambil dulu di ATM ke bawah dulu, baru naik lagi ke atas. Nah, ini artinya ada uang itu ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Dan nanti ada implikasi hukumnya, Ustazah. Ya, misalnya apakah harus barang itu berwujud, ya, ataukah boleh barang itu tidak berwujud, gitu. Jenengan misalnya gini, kayak contohnya yang dicontohkan Ustadz Ali, ada yang kakek-kakek menikah dengan gadis dan itu menggunakan cek ya untuk maharnya, cek. Nah, cek itu kan uang ya, tapi kan belum berwujud karena belum ada uangnya 1 miliar, begitu, ya kan? Itu bisa dikategorikan uang, tapi kan masih belum berwujud, gitu. Jadi nanti ada implikasinya, begitu ya. Jadi barang yang tidak berwujud itu belum tentu itu ada barangnya. Misalnya
ini cek harganya 1 miliar gitu. Ini untuk kamu, saya untuk bayar utang kamu, ini saya punya cek harganya 1 miliar. Tapi ada beberapa pihak itu yang tidak menerima gitu, karena walaupun itu cek tapi kan belum jadi uang gitu loh ya Ustaz. Itulah salah satu contoh barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Saya rasa sekarang banyak ya contohnya. Misalnya adalah eh, reksadana ya, kalau zaman sekarang itu menabung reksadana. Nah, itu juga walaupun ada nominalnya sekian sekian rupiah ya, tetapi itu kan belum merupakan uang yang pasti begitu. Emas juga seperti itu. Ada beberapa yang menabung emas ya, sudah punya beberapa gram emas, tapi bukan dalam emas yang berbentuk emas batangan ya, atau wujud emas, tetapi hanya di dalam aplikasi pegadaian ya, bahwa di dalam aplikasi pegadaian saya itu punya emas misalnya 10 gram gitu, tetapi itu kan emas yang tidak berwujud. Nah, ini saya rasa Ustazah mudah memahami karena jenengan saya rasa sudah berpengalaman lah ya. Kalau mahasiswa itu kadang masih kebingungan gitu loh yang kalau saya cerita. Nah, yang kedua adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Nah, barang bergerak itu artinya barang itu bisa Ustazah ya. Mobil itu adalah benda yang berharga ya. Dia bisa dijadikan sebagai jaminan ya, dia bisa dijadikan sebagai pembayar hutang kan. Kalau mobil dijual itu kan laku duit gitulah ya. Nah, dan mobil itu bisa dipindah-pindah. Mobil, motor ya, kemudian ya benda-benda yang bisa bergerak misalnya kereta kencana ya. Kalau jenengan punya kereta kencana itu kan juga barang yang bergerak dan barang yang berharga, tidak bisa bergerak dan itu stay fokus di situ ya. Misalnya kalau di UMM ini ada alat-alat laboratorium ya yang tidak bisa dipindah-pindahkan begitu. Makanya nggak tahu ya anaknya Ustazah Dewi apakah sudah kuliah di GKB 5 atau masih di kampus 2, karena kabarnya itu banyak laboratorium ya milik kedokteran sama kesehatan itu nggak bisa dipindah ke GKB 5 karena benda-benda itu stay di situ gitu ya. Jadi tidak bisa dipindah gitu. Itu adalah barang yang tidak bergerak. Tapi itu juga berharga begitu. Termasuk alat-alat mungkin yang ada di rumah sakit ya. Mungkin itu alat-alat yang sudah terinstal di situ yang tidak bisa bergerak. Nah, kalau di dalam contoh hukum perdata itu biasanya adalah mesin-mesin di pabrik ya. Mesin-mesin suatu pabrik, mesin-mesin di suatu perusahaan itu adalah barang yang berharga tetapi yang tidak bisa bergerak gitu. Nah, kemudian barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis ya. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Contohnya apa ya Ustaz Sada ya? Aku kok belum nemu contoh Duit, ini ya. Bu. Barang yang Duit, Bu. apa? Duit ya habis loh, Bu. Bukan duit ini Ustaz. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Apa ya contohnya ya? Barang berharga, juga klasifikasi barang yang dapat dipakai habis. Oh, misalnya contohnya gini. Ya, parfum. Misalnya artis ini ya, selebgram gitu. Kan ada itu parfum make up yang harganya mahal, parfum harganya 30 juta ya, parfum harganya 20 juta, itu kan berharga ya. Bisa juga orang itu membayar
atau menjaminkan bayaran utang, kan barang yang bisa dipakai habis. Nah, terus kalau tas ya, misalnya tas-tas yang mahal, tas-tas Hermes, tas Gucci, itu kan barang tapi yang tidak dapat dipakai habis, tapi berharga. Gitu loh, Ustaz Sada. Makanya misalnya tas-tasnya Sandra Dewi itu bisa disita karena tas-tas itu berharga gitu ya. Jadi tas itu juga bisa menjadi jaminan. Kalau nggak salah dulu pernah ada kasusnya artis ya, yang dia itu menjaminkan tasnya lah untuk bayar hutang, kira-kira begitu. Nah, jadi barang yang berharga ya, yang bisa habis dipakai, misalnya kayak make up yang mahal-mahal, ya parfum. Kemudian barang yang tidak habis dipakai ya, misalnya tas, sepatu ya, yang berharga ya. Kan zaman sekarang itu tas, sepatu itu kan berharga ya, Ustaz Sada ya. Kadang walaupun bekasnya orang itu tetap malah lebih tinggi gitu ya. Jam tangan ya, jam tangan itu jam tangan mewah ya, itu juga barang yang tidak dapat habis dipakai. HP misalnya ya, HP juga. Barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada ya. Misalnya barangnya itu sudah ada atau barang yang masih akan ada. Misalnya gini, misalnya barang yang sudah ada itu misalnya motor ya, motor sudah punya. Barang yang masih akan ada itu misalnya ikut arisan tas. Tapi nanti kalau sudah bayar ke 24 ya, nyicil bayaran ke 24 baru akan diberi tasnya misalnya. Itu arti juga bisa menjadi jaminan. Ya Ustaz Sada ya, gitu. Barang yang masih akan ada itu juga bisa gitu. Ya misalnya artis A ikut arisan yang terpercaya ya, arisan trusted gitu. Nanti di pembayaran ke-24 atau bulan depan dia akan dapat tas ya seharga 1 miliar. Nah, walaupun tas itu belum dipegangnya ya, dan tas itu mau dijadikan jaminan gitu, itu bisa walaupun barang itu masih belum ada ya, atau masih akan ada. Atau kalau yang punya jet pribadi ya, artis yang punya jet pribadi atau pejabat yang punya jet pribadi, dia sudah membayar misalnya membeli jet pribadi. Nah, tetapi karena masih perbaikan, jet pribadinya itu masih belum dipegang atau belum ada. Nah, tetapi jet pribadinya itu sudah dihipotek ya, atau dijadikan jaminan untuk dia pinjam utang ke bank gitu ya. Jadi pinjam uang sebesar 10 miliar. Kemudian jaminannya adalah jet pribadi atau pesawat pribadi yang masih belum ada barangnya, tetapi dia sudah beli. Ya kira-kira seperti itu. Barang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan ya. Jadi barang-barang yang dijual ya, yang sedang dalam perdagangan itu bisa juga itu adalah benda ya. Hukum benda yang kita bahas di sini dalam hukum perdata. Misalnya saya atau Ustazah Dewi itu jualan tas mewah gitu ya. Tas mewahnya itu totalnya misalnya 20 miliar gitu. Nah, tas-tas itu bisa juga dijadikan jaminan ketika mau mengajukan utang gitu ya. Padahal tas-tas itu juga dijual belikan gitu ya. Jadi barang-barang dagangan itu bisa juga dijadikan jaminan. Dalam hal ini adalah karena nanti berkaitan dengan jaminan gitu ya, Ustaz. Nah, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi ya. Barang yang dapat dibagi, misalnya satu set perhiasan. Satu set perhiasan harganya misalnya 25 juta. Tetapi bisa dibagi, misalnya cincinnya aja harganya 5 juta. Ya, kalungnya aja harganya 10 juta misalnya. Itu contoh barang yang dapat dibagi. Nah, barang yang tidak dapat dibagi ya misalnya tas
ya, atau kameranya Ustadzah Wahyu, itu adalah barang yang tidak dapat digunakan itu. Nah, tetapi kayak tas, kamera itu kan sesuatu yang berharga ya, yang bisa dijadikan jaminan lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu klasifikasinya ya, benda dalam hukum terbagi atas 4 kategori. Adapun kategori yang dimaksud sebagaimana dipaparkan subekti adalah berikut ya. Yang pertama, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti dengan undang-undang, dibagi benda yang bergerak dan tidak bergerak. Ini sesuai dengan pembagian undang-undang. Kalau tadi kan pembagiannya berdasarkan ahli. Nah, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Nah, ada juga yang seperti ini, Ustaz Sada. Jadi, ada benda yang bisa diganti dan ada juga benda yang tidak dapat diganti. Kalau benda yang dapat diganti ya macam-macam ya. Motor Scoopy, top merek A diganti dengan tipe yang sama. Tapi ada juga barang yang tidak dapat diganti. Yang orang lain itu tidak punya. Tidak dapat diganti. Atau sesuatu yang limited edition ya, juga tidak dapat diganti. Itu menurut undang-undang klasifikasi benda-benda. Nah, oke, selanjutnya ya ini ya kira-kira seperti itu ya. Tadi hukum benda adalah yang mengatur mengenai ini masih definisi menurut para ahli ya. Pada intinya adalah yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang melekat pada benda itu. Nah, macam-macam benda tadi sudah. Oke. Nah, menurut penggolongan benda itu, yang terpenting ya, yang terpenting dari pembeda itu adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan pembedaan atas benda terturutnya Sri Sudewi. Ya, yang terpenting dari klasifikasi benda itu adalah yang bisa membedakan dan penggolongan ya atas benda bergerak dan tidak bergerak dan benda yang terdaftar dan tidak terdaftar. Artinya yang dimaksud dengan benda terdaftar adalah benda yang dapat dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya. Ya, misalnya terdaftar menguasainya. Ya. Jadi yang paling penting di dalam hukum benda, ya, dalam perspektif hukum perdata adalah benda-benda yang saya sebutkan tadi itu ya, itu harus dibuktikan ya kepemilikannya. Misalnya mobil, ya harus ada kepemilikan terhadap, ada surat kepemilikannya. Perhiasan ya, harus ada surat ya kepemilikan atau surat keabsahan dari perhiasannya. Biasanya ada notanya ya Ustaz ada ya. Terus kemudian apalagi tanah, nama pemiliknya. Ketika kita membahas benda ya dalam perspektif itu jelas siapa pemiliknya, karena itu nanti ada implikasi hukumnya ya. Misalnya tanah, beda nanti antara tanah hak milik ya, beda misalnya sebidang tanah ya, itu selain dia itu berkaitan dengan yang memiliki ya atau hak miliknya, juga berkaitan dengan yang menikmati loh, Ustaz Nur Ali yang
yang menempati orangnya, anaknya, misalnya ya, hukum perdata. Begitu. Karena kalau di dalam hukum perdata itu kan hak milik. Nah, selain itu, terhadap benda yang tidak terdaftar, ya, maka siapa yang menguasainya, ya, terhadap benda-benda yang tidak terdaftar, maka siapa yang menguasainya, misalnya warna, ya, misalnya Ustadz Agung nggak ya, kurang memahami, tapi ternyata ada burung-burung yang mahal loh Ustadz Sada. Ada yang harganya tuh 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu. Terus ikan juga gitu ya. Tapi saya kurang mengerti ya. Tapi saudara saya itu ada yang hobi koleksi ikan. Katanya tuh ikannya tuh ikan langka gitu ya. Ada yang ikan itu harga 10 juta, 20 juta. Nah, karena ikan sama burung ini kan sesuatu yang tidak ada hak miliknya. Tapi nggak tahu ya apakah ada sertifikat kepemilikan atas burung gitu, saya kurang tahu. Tapi anggaplah burung sama ikan itu tidak ada pemiliknya. Berarti pembuktiannya adalah siapa yang burung dan ikan itu. Terus burungnya tetangga saya itu nyari burungnya tetangga saya itu. Katanya burungnya itu mahal gitu ya, langka gitu loh. Saya juga nggak paham lah itu. Intinya pada barang-barang berharga ya, yang tidak ada sertifikat hak miliknya. Kalau motor, mobil, perhiasan, rumah, ya tanah kan ada sertifikatnya ya Ustazah. Ya. Tapi kalau barang-barang berharga ya misalnya ular ya, saudara saya itu ada juga yang hobi mengoleksi apa itulah buana itu ternyata untuk kolektor itu ada yang mahal gitu. Nah itu juga itu pembuktiannya. Oke, selanjutnya adalah benda yang tidak bergerak ya. Benda yang tidak bergerak menurut sifatnya, misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Benda yang tidak bergerak menurut tujuannya ya bersatu dengan benda yang tidak bergerak. Misalnya pabrik dan segala isi di dalamnya ya, kolam-kolam perikanan dan ikan-ikan yang di dalamnya. Menurut ketentuan undang-undang dan seterusnya. Nanti jenengan silakan sambil dibaca. Ini saya rasa ini ya apa namanya teoritis. Jadi yang nanti jenengan bisa membaca. Nah, tapi saya ingin menyampaikan nanti yang lebih praktis ya, yang berkaitan dengan hukum atau hukum perdata. Oke. Nah, yang pertama perbedaan ini susah ini. Ini aja. Nah, inilah. Nah, jadi agak refresh sebentar. Semua kaidah hukum yang mengatur ya benda dan hak-hak atas benda itu disebut dengan hukum kebendaan. Oke, tadi sudah. Nah, selanjutnya adalah asas-asas hukum benda. Ya, asas-asas hukum benda antara lain merupakan hukum yang memaksa atau demikian suatu
benda hanya dapat ada hak kebendaannya, jadi hukum artinya berbeda dengan perjanjian, ya. Kalau perjanjian itu selama antara si A dan si B itu ada perjanjian, nah maka itu menjadi hukum bagi si A dan si B. Dan ada asas dan kemudian ada sudah diatur di dalam satu undang-undang itu sebagai suatu benda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah asasnya dapat dipindahkan. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Ya, jadi hak kebendaan itu dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan punya hak. Kemudian dia pengen sertifikatnya itu diberikan kepada anaknya, ya, dihibahkan kepada anaknya. Nah, maka boleh, ya. Artinya sifat hak kebendaan itu bisa dipindah tangankan kecuali hak pakai. Panjenengan kalau hanya punya rumah, ya, dan itu sewa misalnya hanya punya hak pakainya, ya jangan dihibahkan kepada orang lain gitu ya. Jangan dipindah tangankan kepada orang lain. Tetapi kalau jenengan punya hak milik ya terhadap tanah itu, terhadap rumah itu, terhadap barang itu, kemudian dipindah tangankan ke orang lain, itu boleh ya. Itu adalah asas dari hukum benda bahwa semua benda itu bisa dipindah tangankan. Nah, yang selanjutnya adalah asas individualitas ya. Objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan baik jenis atau jumlahnya. Suatu barang yang dapat ditentukan, begitu. Ya, dapat ditentukan dengan kata lain orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan baik jenis dan jumlahnya. Jadi harus bisa ditentukan ya terkait dengan hak benda itu. Sebagai contoh ya Ustadz Sada, misalnya jenengan itu ya kalau yang lain-lain kan sudah bisa ditentukan ya. Misalnya mobil itu harus tipenya apa, tahun berapa misalnya ya. Tapi kalau misalnya karena sekarang itu kan sudah berkembang ya, burung-burung terus reptil-reptil itu kan juga berharga begitu. Misalnya antara Ustadz Agung dengan Ustadz Ali ini mempunyai perjanjian. Ustadz Agung mau pinjam uang Ustadz Ali sebesar 5 juta. Nah, kemudian dalam jaminannya ya atau dalam objeknya adalah yang dijadikan jaminan adalah reptil ya, iguana misalnya. Iguana itu. Nah, kemudian kalau iguananya itu sudah ada ya dan sudah tahu itu jenisnya apa, itu boleh gitu. Tetapi yang tidak boleh adalah misalnya kemudian nanti Ustadz Agung itu misalnya nanti Ustadz saya jaminkan iguana gitu. Tapi belum bisa menentukan iguana itu jenisnya apa atau burung itu jenisnya apa begitu. Itu tidak boleh. Karena kalau burung itu kan nggak burung yang secara umum gitu kan, pasti ada burung yang berharga, ada yang tidak berharga. Kira-kira seperti artinya gini Ustaz Sada, ya hak kebendaan itu artinya itu orang itu bisa tahu jenis dan jumlahnya gitu ya. Jadi apalagi hak kebendaan itu harus jelas jenis dan jumlahnya begitu. Kalau memang yang dijadikan objek adalah burung langka, nah itu jenisnya apa? Harus jelas. Begitu. Nah, asas totalitas selanjutnya adalah hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, yang memiliki hak kebendaan berarti memiliki kebendaan atas keseluruhan barang
atas bagian-bagiannya. Lalu jika benda itu sudah lebur dalam benda lain, kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap dan seterusnya ya. Jadi hak kebendaan itu ya sesuai dengan bendanya, begitu. Jadi hak kebendaan itu sesuai dengan bendanya. Contohnya apa ya? Benda yang sesuai, yang tidak bisa lebur. Ya, sebentar. Misalnya kamera ya. Kamera nih Ustaz Sada. Kamera itu kan memiliki komponen antara lain sudah ada lensanya ya. Ada apa Ustaz Ali? Yaitu menjadi sebuah kamera dengan jenis itu gitu. Nah, ketika kamera dengan jenis itu diganti lensanya, misalnya ya berbeda lensanya, harusnya itu yang merek Samsung itu lensanya sekian, terus diganti lensa yang lainnya, nah maka itu sudah bukan apa namanya, sudah tidak sesuai dengan speknya kamera Samsung itu tadi. Gimana sih? Ya pada intinya adalah hak kebendaan itu selalu melekat atas keseluruhan daripada benda itu, gitu ya. Kecuali ada ketentuan lain. Misalnya gini Ustaz Sada, apa namanya HP ya, HP iPhone dengan harga 20 juta. Nah, HP iPhone dengan tipe tersebut dengan harga 20 juta itu harus sesuai isi-isi komponen HP-nya itu harus sesuai. Nah, tetapi kan tidak boleh misalnya HP iPhone tetapi isinya itu sudah diganti dengan apa namanya spare part yang lain yang mengakibatkan HP iPhone itu sudah tidak seharga 20 juta lagi. Ini itu ya, contohnya adalah seperti itu. Jadi asas totalitas itu artinya ya hak kebendaan itu melekat keseluruhan sesuai dengan bendanya itu. Kalau motor ya sepeda motor yang full tapi rodanya nggak ada, misalnya setirnya nggak ada, nah itu berarti bukan sepeda motor, kan gitu ya maksudnya asas totalitas dalam kebendaan itu. Yang selanjutnya, asas tidak dapat dipisahkan. Pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaan yang ada padanya. Ya. Jadi, asas yang selanjutnya di dalam hukum benda adalah pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaan yang ada padanya. Ya. Tidak dapat memindahkan sebagian hak kebendaan yang ada padanya. Jadi, contohnya gini ya, rumah. Misalnya rumah, tetapi misalnya kamar-kamarnya itu yang diberikan. Nah, maka tidak boleh, gitu ya. Memberikan kewenangan sejenis dengan kewenangan dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda. Oke. Nanti saya jelaskan tentang hak eigendom. Dan seterusnya ya asasnya, asas publisitas menyerahkan benda yang tidak bergerak berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam pendaftaran register umum. Ya artinya kalau kita itu menyerahkan apa namanya benda yang tidak bergerak, misalnya Ustazah Dewi itu menyerahkan tanahnya kepada anaknya, ya maka harus diganti sertifikatnya ya. Jadi didaftarkan secara umum. Maksudnya itu sertifikatnya yang atas namanya Ustazah Dewi itu harus diganti ke BPN ya atas nama yang diserahkan itu adalah asas publisitas. Artinya secara umum itu diketahui bahwa tanah itu sudah dipindahtangankan kepada anaknya. Kemudian sifat perjanjian orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya hak memungut hasil dan seterusnya, sama halnya dengan sedang melakukan perjanjian. Ya, jadi misalnya sewa menyewa dan seterusnya itu, jadi apa namanya benda itu ya ketika digunakan baik itu
disewakan dan dapat orang itu menikmati hasilnya. Nah, maka itu adalah termasuk sifat perjanjian, kira-kira seperti itu. Nah, barang adalah setiap benda yang tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Ya, jadi benda berwujud ya seperti tanah dan seterusnya, serta benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, piutang, dan hak sewa, yaitu dapat dikuasai oleh orang lain. Memiliki arti penting. Frasa ini mengandung makna bahwa suatu benda tidak harus senantiasa berstatus sebagai subjek hukum, melainkan status tersebut berubah tergantung pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, aliran listrik pada prinsipnya merupakan fenomena fisik, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menjadi objek hukum yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomis. Nah, di dalam KUH Perdata yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dimiliki secara syah tanpa memandang jenis sepanjang memiliki nilai ekonomis. Ya, jadi hukum benda yang itu adalah dia harus memiliki nilai ekonomis. Makanya ketika burung itu memiliki nilai ekonomis, ya maka dia itu eh, termasuk di dalam benda di dalam perspektif hukum perdata. Jadi boleh misalnya dijadikan jaminan hutang atau bahkan digunakan untuk pelunasan hutang. Nah, sekarang kita bahas mengenai benda bergerak. Ya, dalam pasal 504 KUH Perdata menyatakan ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bagian berikut ini. Benda yang tidak bergerak, ya, benda yang tidak bergerak karena sifatnya adalah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung karena perbuatan alam atau perbuatan manusia digabungkan erat menjadi satu sama lain dengan tanah itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan benda yang tidak dengan sifatnya adalah tanah. Oke, jadi tanah itu adalah benda yang tidak bergerak. Yang selanjutnya, benda yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang... Oh, Rudi, kamu ganteng banget. Ini ada orang jauh ini.
Ya dulu. Ya. Oke, lanjut ya Ustaz. Mohon maaf. Nah, selanjutnya adalah ya hukum apa benda yang tidak bergerak. Ya, benda yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama. Misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, ya termasuk juga alat-alat laboratorium, ya alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran yang ada di rumah sakit itu juga adalah memiliki nilai ekonomis yang bisa dijadikan misalnya jaminan terhadap hutang, kira-kira seperti itu. Jadi selain tanah, ya benda yang tidak bergerak, ya yang melekat pada tanah itu ya bangunan juga dan juga mesin-mesin yang ada di dalamnya. Undang yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Gitu. Nah selanjutnya, menurut Frida Husni Hasbullah, benda yang tidak bergerak dalam hukum perdata dibagi dalam 3 golongan. Ya. Tadi benda yang tidak bergerak karena sifatnya tadi ya, kemudian benda yang tidak bergerak karena peruntukannya dan tujuan pemakaiannya tadi sama, kemudian benda yang tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, pakai hasil, hak pangkarang, hak usaha dan lain-lain. Menurut ketentuan pasal 314 KUHD, kapal-kapal yang berukuran berat kotor 20 meter hingga termasuk kategori benda-benda yang tidak bergerak. Jadi kapal-kapal yang besar yang kategorinya adalah beratnya itu 20 meter kubik, maka kapal-kapal itu termasuk kategori yang benda-benda yang tidak bergerak. Ya, Ustaz Sada ya. Jadi walaupun kapal itu bergerak-gerak, tetapi kalau dia berat kotornya di atas 20 meter kubik, nah maka dia dikategorikan sebagai benda yang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 314 KUHD. KUHD itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Kemudian benda bergerak. Nah,
tadi benda yang tidak bergerak ya, antara lain adalah tanah, ya, bangunan, kemudian mesin-mesin atau peralatan yang melekat pada bangunan tersebut. Kemudian adalah kapal yang beratnya 20 meter kubik. Nah, kemudian rumah-rumah ya, beserta dengan isinya ya, cermin, lukisan, perhiasan dan seterusnya. Misalnya tanah ya, beserta dengan pohon-pohonnya, ikan-ikannya yang ada di dalamnya, itu juga kategori yang benda tidak bergerak. Nah, kemudian masuk kepada kategori benda bergerak. Nah, benda bergerak itu ada dua golongan ya. Yang pertama benda bergerak karena ya, misalnya ayam, kambing dan seterusnya. Nah, kemudian benda yang bergerak karena ketentuan undang-undang. Misalnya hak pakai hasil, hak pakai atas benda bergerak. Misalnya sewa menyewa terhadap mobil. Ya, jadi kan ada perusahaan yang menyewakan mobil. Contohnya kalau di mungkin jalan itu mobil-mobilnya atau di kantor-kantor itu mobil-mobilnya sebenarnya bukan atas nama kantornya, tetapi dia menyewa kepada perusahaan lain. Misalnya gitu. Nah, itu adalah hak pakai hasil ya, atau hak pakai atas benda-benda bergerak. Itu termasuk adalah benda bergerak gitu. Nah, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. Misalnya bunga-bunga dari deposito ya, bunga-bunga dari bagi hasil itu juga adalah benda yang bergerak ya. Jadi misalnya jenengan menanamkan modal ya di suatu UMKM, kemudian setiap bulan jenengan dapat bunga sebesar 5 juta misalnya. 5 juta itu masuk benda yang bergerak ya, dan itu memiliki nilai ekonomis. Nah, misalnya 5 juta itu jenengan jaminkan ya kepada pihak lain bahwa setiap bulan saya mendapatkan bunga dari UMKM misalnya. Itu juga bisa. Nah, penagihan-penagihan atau piutang-piutang. Nah, piutang-piutang itu juga bisa dijadikan masuk kategori benda bergerak. Ya, jadi misalnya perusahaan, jadi contohnya gini Ustazah, misalnya rumah sakit UMM, ya rumah sakit UMM itu kan sudah melakukan jasa medis cover oleh BPJS. Nah, BPJS setiap 1 bulan ya dikumpulkan oleh RSUMM dan dia dapat penagihan sebesar 1 miliar misalnya. Itu adalah penagihan ke BPJS. Nanti BPJS akan membayar sebesar 1 miliar. Nah, itu namanya contoh dari penagihan. Atau misalnya perusahaan farmasi ya, perusahaan obat itu nyetok atau ngirim obat ke RSUMM. Nah, kemudian akan dibayar setiap tanggal 25 misalnya. Setiap tanggal 25 nanti itu namanya penagihan ya. Jadi itu penagihan dan piutang. Jadi kita tidak secara nyata itu tidak pegang uang itu, tetapi kita punya penagihan dan piutang atas uang itu. Ya. Oh, aman. Yuk. Yang keempat, saham-saham atau anti dalam pertukaran dagang. Jadi kalau jenengan punya saham dan harusnya yang itu memiliki nilai ekonomis, nah maka itu kategorinya adalah benda bergerak. Jadi bunga-bunga dari perjanjian, kemudian piutang-piutang, ya. Misalnya setiap bulan jenengan itu ada datang itu adalah dayangan jaminan di atas dan beberapa hal lainnya.
pentingnya pembedaan ini berkaitan dengan 4 hal, yaitu penguasaan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan. Ya, jadi mengetahui apakah benda itu bergerak dan benda tidak bergerak, ya, itu berkaitan dengan penguasaan terhadap benda itu atau penyerahan terhadap benda itu, dan juga daluarsa serta pembebanan terhadap benda itu. Nah, yang pertama, kedudukan berkuasa atau bezit sempurna. Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak. Karena seorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda itu. Bezit ya, atau berkuasa. Jadi orang yang menguasai benda yang bergerak, nah itu titelnya itu sempurna. Artinya gini, kalau orang bezit itu penguasaan ya. Bezit itu adalah penguasaan terhadap suatu benda. Ya misalnya Ustadz Agung itu punya uang 1 juta. Ya, Ustadz Agung terhadap uang 1 juta itu, ya, itu benar-benar pemilik uang 1 juta. Karena uang 1 juta orang lain dan orang lain tidak ada yang mengaku bahwa itu adalah miliknya, milik orang lain. Artinya itu betul-betul penguasaan dari Ustadz Agung. Artinya dalam hal benda bergerak, kalau kita menguasai benda itu, nah maka sempurnalah. Artinya penguasaan itu ya penguasaan benda bergerak ya terhadap orang yang menguasai. Nah, tetapi beda dengan benda yang tidak bergerak. Ya, orang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut. Ya, jadi orang yang menguasai benda tidak bergerak, ya belum tentu adalah pemilik benda tersebut. Misalnya, saya menempati rumah, ya, belum tentu rumah itu adalah milik saya. Bisa jadi itu rumah orang tua saya, ya. Bisa jadi rumah itu adalah menyewa, begitu. Itu adalah kedudukan berkuasa dalam perspektif hukum perdata, ya, dalam pasal 1977. Jadi kalau orang menguasai benda bergerak, berarti kemungkinan dia adalah pemilik dari benda yang tidak bergerak itu, benda bergerak itu, gitu. Nah, yang kedua adalah penyerahan atau levering. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata atau faithless key levering. Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan yuridis. Misalnya benda bergerak, ya, mobil, Ustadzah Dewi ngasih mobil ke orang lain. Nah, maka itu nyata, ya. Ya sudah, yang awalnya mobil itu di rumahnya Ustadzah Dewi menjadi mobilnya ada di saya. Ya, penyerahannya itu nyata. Penyerahannya itu bisa karena hibah, bisa karena jual beli, ya. Itu nyata, ya. Jadi kalau benda bergerak, ya awalnya benda itu dikuasai Ustadzah Dewi menjadi dikuasai oleh saya. Nah, sedangkan penyerahan benda tidak bergerak, ya, dilakukan melalui pengumuman akte yang bersangkutan. Ya, jadi kalau pengalihan harta yang tidak bergerak, yaitu tanah, nah maka tidak bisa hanya semata-mata saya menempati rumahnya Ustadzah Dewi, tetapi sertifikat itu harus berganti nama kepada si penerima. Gitu ya. Jadi penyerahan benda bergerak itu nggak perlu. Contohnya gini, Ustadzah Dewi itu punya motor. Motornya atas namanya Ustadzah Dewi. Kemudian diberikan kepada anaknya. Dikuasailah oleh anaknya. Nah, motor itu BPKB-nya tidak perlu diganti ke nama anaknya. Itu nggak masalah. Banyak juga mungkin ustadz-ustadzah yang jual beli motor bekas, ya. Tapi STNK sama BPKB-nya masih atas nama
orang yang beli yang awal, dan itu nggak menjadi masalah. Selama motor itu menjadi penguasaan kita, ya, BPKB-nya atas nama orang lain nggak masalah. Kalaupun kita mau menggadaikan ya atau membuat motor itu jaminan BPKB-nya atas nama orang lain ya nggak masalah kan. Tetapi kalau tanah ya, kalau terhadap benda yang tidak bergerak, baik itu tanah ya, bangunan, atau tadi mesin-mesin yang melekat atau kapal ya yang beratnya di atas 20 meter kubik. Nah, itu harus ada sertifikat ya, harus dibalik nama. Ya, harus dibalik nama terkait dengan penyerahan. Jadi kalau saya beli tanah ya atau jenengan beli tanah, sertifikatnya itu segera dibalik nama. Begitu. Karena di dalam perspektif hukum perdata, ya, penyerahan terhadap benda yang tidak bergerak itu harus diikuti dengan sertifikat yang sudah berubah nama. Kalau sertifikatnya tidak berubah nama, walaupun kita sudah membayar lunas, kita belum dianggap sebagai pemilik absolut dari benda yang tidak bergerak itu. Ya, Sasada. Tapi kalau benda yang bergerak, walaupun tidak diubah, ya notanya misalnya, ya itu menjadi haknya si penerima, udah langsung otomatis, apalagi uang ya, burung, uang atau segala sesuatu yang berharga yang memiliki nilai ekonomis yang termasuk benda yang bergerak, kalau sudah dialihkan ya sudah menjadi hak dari orang yang menguasai gitu. Tapi kalau terhadap benda yang tidak bergerak, maka harus ada sertifikatnya ya bahwa itu sudah berpindah kepemilikan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pembebanan atau besuaring. Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata harus dilakukan dengan gadai. Sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dengan hipotik. Ya, bisa nggak jenengan itu menggadaikan sertifikat tanah? Tidak bisa, ya. Namanya adalah hipotik, jaminan hipotik. Karena ya pembebanan terhadap benda yang tidak bergerak itu harus dilakukan dengan hipotik. Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Sedangkan benda-benda bergerak juga dijaminkan dengan lembaga fidusia. Ya, jadi sejak berlakunya Undang-Undang Tanggungan, hak tanggungan, maka tanah beserta benda yang berkaitan dengan hanya dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Ya, sedangkan benda-benda bergerak dijaminkan dengan lembaga fidusia. Itu. Jadi pembebanannya untuk tanah ya itu dibebankan dengan hak tanggungan. Hipotek itu apa? Sedangkan untuk hipotek itu apa, Bu? Ya, itu hipotek itu jenis jaminan untuk benda yang tidak bergerak, Ustazah. Gitu. Kalau gadai itu jenis jaminan ya untuk benda-benda yang bergerak. Kalau kita punya hutang, ya untuk jaminannya itu loh, untuk tanggungannya, kalau benda-benda itu bisa bergerak, nah maka itu disebut dengan fidusia. Yang tidak bergerak itu disebut dengan hak tanggungan. Jadi misalnya jenengan itu pinjam uang di bank, terus jaminannya adalah jaminan sertifikat tanah. Nah, maka itu masuk kategorinya sebagai hak tanggungan. Ya, jadi tanah itu dilekatkan hak tanggungan. Artinya terhadap hutangnya jenengan itu jaminannya adalah tanah. Karena tanah itu kan benda yang tidak bergerak. Nah, tetapi kalau jenengan pinjam uang
ya. Terus kemudian jaminannya adalah BPKB mobil atau motor. Mobil atau motor itu kan benda yang bergerak ya, benda bergerak. Nah, maka itu masuknya adalah jaminan fidusia. Begitu. Oke. Nah, daluarsa atau fair jaring terhadap benda bergerak tidak dikenal daluarsa, ya. Sebab menurut pasal 1977 KUH Perdata, bezit ya, penguasaan atas benda bergerak adalah sama dengan eigendom. Karena itu, sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya, gitu ya. Jadi terhadap benda bergerak, baik itu uang, ya, motor, mobil, perhiasan, burung, ya, iguana, tadi yang bisa dipindah tangankan itu, maka penguasaannya itu tidak mengenal daluarsa. Nah, tetapi terhadap benda tidak bergerak dikenal dengan daluarsa, ya, karena hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluarsa. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak hanya memiliki dimensi konseptual. Jadi kalau terhadap benda yang tidak bergerak itu memiliki daluarsa. Nah, sekarang berkaitan dengan hak kebendaan sebagai jaminan, ya. Nah, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan kepada seseorang atas suatu benda dan dapat dipertahankan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan, contohnya gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, contohnya hak milik dan bezit. Ya, jadi hak kebendaan ya itu ada dua. Yang pertama hak kebendaan yang memberikan jaminan. Artinya ketika kita menguasai baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, itu kita bisa menjaminkan benda itu. Ya, benda itu punya kelebihan ya, punya manfaat yang bisa memberikan hukum perdata. Misalnya kita punya laptop, nah, laptop itu kan bisa kita gadaikan, gitu loh, Sada. Ya, kita punya HP. Ini dalam perspektif hukum perdata ya, HP itu bisa digadaikan. Nah, makanya kalau misalnya jenengan itu akan menilai ya benda-benda Anda yang punya nilai ekonomis itu apa. Dan benda-benda itu kan nanti akan diambil untuk menggantikan hutangnya jenengan. Nah, hak-hak benda ya yang memiliki nilai ekonomis tadi yang bisa memberikan jaminan ya itu kan bisa mempunyai jaminan. Kalau barang-barang misalnya HP, perhiasan, laptop, ya barang-barang bergerak yang itu nilainya tidak besar, nah itu bisa digadaikan, punya hak jaminan gadai, gitu loh. Nah, kalau benda-benda yang tidak bergerak kayak rumah, tanah, perkebunan, persawahan, itu punya hak hipotik dan hak tanggungan. Gitu. Nah, kemudian benda-benda bergerak ya yang nilainya mahal, misalnya mobil harganya 200 juta ke atas, nah itu punya hak jaminan fidusia. Ya, jadi hak kebendaan yang bisa memberikan jaminan. Kalau kita mau hutang, nah maka benda-benda itu bisa dijadikan sebagai jaminan, gitu. Ya, kalau yang fidusia itu adalah kategori benda yang bergerak, tetapi yang nilainya lebih mahal, gitu. Misalnya mobil, motor, ya itu bisa dijaminkan sebagai fidusia,
Gitu. Kalau hipotek dan hak tanggungan itu benda-benda yang tidak bergerak. Contohnya tanah, rumah, mobil, perkebunan, persawahan, ya mesin-mesin di dalam perusahaan itu bisa diberi hak tanggungan dan hak hipotek. Nah, kemudian adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Ya, misalnya hak milik dan bezit. Jadi kalau jenengan memiliki hak milik, nah kan jenengan tuh bisa ngapain aja gitu ya. Kalau jenengan punya hak milik kan kenikmatannya adalah jenengan tuh bisa ngapain aja. Rumah itu mau dipakai tidur lah, terus dimanfaatkan untuk usaha ya, dimanfaatkan untuk disewakan, dimanfaatkan pokoknya kalau hak milik itu memberikan kenikmatan terhadap kita. Dan juga bezit penguasaan. Ya, jadi hak milik itu hak yang memberikan kenikmatan itu adalah bezit menguasai. Walaupun ngontrak ya, walaupun ngontrak kan kita tidak punya hak milik tapi kita berhak menguasai rumah itu selama 1 tahun misalnya. Nah, itu memberikan kenikmatan kita gitu ya. Artinya hak kebendaan yang memberikan kenikmatan adalah hak milik. Karena apa? Karena rumah, tanah itu bisa diapa-apain sesuai dengan keinginan jenengan. Juga basic penguasaan ya. Penguasaan terhadap barang baik itu karena menyewa atau karena dipinjamkan ya atau karena ya dipinjamkan tadi atau disewakan atau diberikan ya. Basic itu adalah menguasai, kenikmatan untuk menguasai. Gitu. Tidurnya nikmat, Bu. Hidupnya nikmat kalau punya rumah sendiri, hak milik. Nah, selanjutnya jaminan umum dan khusus. Nah, ini berkaitan dengan jaminan karena benda-benda itu yang memiliki nilai ekonomis itu bisa digunakan sebagai jaminan. Ya, jaminan adalah harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya, yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan. Nah, Ustazah, di dalam hukum bisnis, itu nggak mungkin lah orang itu mau meminjamkan uang kalau nggak ada jaminan. Kan gitu ya. Itu kan di dalam perspektif hukum bisnis, hukum perdata. Apalagi bank, ya lembaga keuangan. Itu nggak mungkin dia itu akan memberikan pinjaman itu secara cuma-cuma. Pasti harus ada jaminannya. Baik itu jaminan terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Nah, jaminan itu ya baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Artinya jaminan itu mempunyai nilai ekonomis. Ya, benda-benda tadi ya, benda dalam hukum perdata itu benda yang memiliki nilai ekonomis. Nah, berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata, semua kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan jadi belum minum tuh loh, di kardus ya, ambil sendiri ya. Menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan atau dengan kata lain sebagai bentuk jaminan umum, ya. Semua kebendaan jadi semua kebendaan si berhutang, ya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang tidak ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan atau dengan. Jadi gini Ustazah, secara umum, ketika contohnya saya ya, misalnya saya hutang ke bank sejumlah 300 juta, ya, dan jaminannya adalah sertifikat rumah yang seharga 300 juta. Sebenarnya secara umum dalam pasal 1131 KUH Perdata, jaminan yang menjadi jaminan itu bukan hanya sertifikat, tetapi semua harta benda milik saya itu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sesungguhnya itu adalah jaminan terhadap hutang yang saya ambil di bank itu. Artinya ketika suatu saat
terjadi kredit macet, tidak bisa membayar, dan ketika sertifikat rumah itu tidak memenuhi untuk melakukan pelunasan hutang saya, nah maka pihak kreditur yaitu bank itu berhak untuk mengambil barang yang lain. Misalnya saya punya mobil, punya motor, itu boleh diambil. Ya. Itu yang dimaksud dengan jaminan umum. Jadi semua kebendaan si berhutang, ya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, itu sebenarnya adalah jaminan hutang gitu. Ya Ustadz Sandra. Jadi ketika terjadi, meskipun kan dinyatakan itu sebagai jaminan. meskipun tidak dinyatakan sebagai jaminan. Ya, ini yang dimaksud dengan jaminan umum di pasal 1131 KUH Perdata. Nah, selain jaminan umum, ada pula jaminan khusus yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur, di mana krediturnya memiliki hak-hak tagihan yang sifatnya didahulukan atau hak preferen. Ya. Itu dengan mana kreditur memiliki hak tagihan sifatnya didahulukan. Ya, jadi kalau jaminan khusus adalah ada hak-hak tagihan yang sifatnya itu didahulukan atau hak preference. Jadi misalnya antara rumah atau sertifikat rumah ya dengan barang-barang bergerak yang lain, maka yang didahulukan itu yang preferennya adalah jaminan sertifikat rumah itu. Itu yang disebut dengan jaminan khusus. Nah, adapun jaminan khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Nah, jaminan kebendaan dibagi dua, yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Adapun salah satu contoh jaminan benda bergerak dapat berupa gadai. Ya. Tadi ya sudah saya jelaskan sebagaimana, sementara jaminan benda tidak bergerak adalah hipotek. Jadi ya Ustazah, gadai, ya, mohon diingat-ingat, gadai, hak tanggungan, hipotek, dan fidusia itu sama, semuanya jenisnya jaminan. Cuma kalau gadai dan fidusia itu untuk benda-benda yang bergerak. Nah, kalau hipotek dan hak tanggungan itu untuk benda-benda yang tidak bergerak. Begitu. Jadi kalau bahasanya kurang tepat, ya, karena sertifikat tanah itu dijaminkan sebagai hak tanggungan atau hipotek, gitu. Tapi kalau misalnya perhiasan, ya, perhiasan digadaikan, itu betul. Mobil digadaikan, itu masih betul. Itu. Tapi kalau perhiasan dihipotek, betul nggak? Kurang tepat karena perhiasan itu adalah benda bergerak. Begitu nggak? Jadi ketentuannya itu seperti itu namanya. Begitu. Nah, jenis jaminan kebendaan. Pengertian jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya. Apabila tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan memindahkan hak milik atas suatu barang. Nah, adapun ciri-ciri jaminan kebendaan antara lain, yang pertama merupakan hak mutlak atas suatu benda. Yang jaminan kebendaan ya. Kemudian berada mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih
dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemungkinan. Jenis contoh, nanti jenengan sambil baca-baca ya. Jenis contohnya adalah perhiasan, ya, emas, berlian, serta kendaraan bermotor. Ya, jadi kalau gadai itu adalah jaminan terhadap benda-benda yang dapat bergerak, ya, benda-benda bergerak. Fidusia juga adalah benda bergerak, ya. Fidusia itu jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ya, jadi contohnya gini Ustaz Santa. Ya, beliau mempunyai villa di Bali. Nah, tetapi villa di Bali itu dibangun bukan di atas tanah miliknya Ustadz Ali. Kan banyak ya di Bali itu. Haknya itu hak pakai atas tanah. Tetapi villa itu kan juga berharga. Ya, villa itu kan memiliki nilai ekonomis. Walaupun tanahnya itu milik orang lain, tetapi villa itu kan juga mempunyai nilai ekonomis. Dia bisa menghasilkan Sewakan. ekonomis, iya, nilai-nilai ekonomis lah. Nah, terhadap villa yang berdirinya itu bukan di atas tanah Ustadz Ali itu, tapi kalau villanya itu berdiri di atas tanahnya Ustadz Ali sendiri, tanahnya milik Ustadz Ali, rumahnya atau villanya milik Ustadz Ali, nah maka itu di jaminan hak tanggungan, hak tanggungan atau hipotik, ya. Tapi kalau villanya itu tidak berdiri di atas tanahnya sendiri, nah maka dia masuknya jaminan fidusia, gitu ya. Nah, jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang. Ya, jadi piutang itu juga masuk jaminan fidusia. Yang saya sampaikan tadi, misalnya RSU UMM itu mau pinjam uang 10 miliar ya untuk mengembangkan rumah sakitnya. Nah, jaminannya adalah bahwa setiap bulan RSU UMM itu punya tagihan ke BPJS itu 1 miliar. Padahal tagihannya itu kan juga ini ya, piutang kan ya, piutang dan tagihan. Nah, maka itu jaminannya jaminan fidusia. Ya, Ustaz Sala ya. Itu. Termasuk ketika jenengan itu punya ya itulah contohnya ya, contoh gampangnya itu. Baik yang telah ada pada jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Gitu. Atau enggak ada pihak ketiga misalnya ya yang punya utang, atau enggak gini lah kayak UMM gitulah. UMM itu punya piutang, artinya gini, mahasiswa itu kan logikanya ya, mahasiswa kan setiap semester akan bayar SPP. Ya logikanya kan gitu. Jadi walaupun dia masih semester 1, ya logikanya kan nanti selama 4 tahun setiap semester dia akan bayar. Artinya UMM itu punya piutang, misalnya setiap bulan itu dari SPP-nya mahasiswa itu selama 5 tahun, dia punya piutang setiap bulan 1 miliar misalnya. Nah itu bisa dijadikan jaminan fidusia. Ketika UMM mau membangun Rise Hotel, uangnya pinjem kepada bank, jaminannya apa? Jaminan piutang bahwa setiap bulan akan ada SPP masuk dari mahasiswa sebesar 1 miliar. Paham ya? Terkait dengan piutang. Baik itu yang akan diperoleh maupun yang diperoleh kemudian, gitu. Kecuali jika di perjanjian lain. Nah, patut dicatat, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Ya, dengan ketentuan bahwa kepemilikan benda tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda sebagaimana diatur. Ya. Contoh objek yang dapat dijaminkan fidusia adalah kendaraan bermotor. Tadi ya, selain piutang juga kendaraan bermotor yang itu nilainya besar. Misalnya kalau sepeda motor
Ya, sepeda motor kan harganya paling 15 juta, 10 juta. Ya itu bisa gadai. Ya. Tapi kalau mobilnya Pajero ya atau Expander yang harganya mahal ya, Fortuner. Nah, itu dia masuknya hak tanggungannya adalah fidusia. Maksud saya jaminannya adalah masuk jaminan fidusia ya, Ustaz Sanda ya. Nah, kalau hak tanggungan ya tadi ya terkait dengan tanah. Ya, tanah itu dia masuknya hak tanggungan. Nah, hipotek kapal tadi ya. Kalau hipotek, kalau dulu kan yang dihipotek itu adalah tanah dan kapal. Tapi sejak adanya undang-undang pokok agraria, ya tanah itu sudah bukan hipotek tetapi menjadi hak tanggungan. Nah, untuk kapal yang beratnya bobotnya itu 7 ton ke atas atau 20 meter kubik, dia adalah hipotek. Karena walaupun kapal itu bisa berpindah-pindah, tetapi kapal dengan bobot itu dianggap adalah benda yang tidak bergerak. Pesawat juga, Bu, termasuk benda yang tidak bergerak, Bu, ya? Ya, pesawat pesawat iya Ustazah, yang bobotnya di atas 7 ton. Itu hipotek. Mungkin saya rasa cukup ya Ustazah ya untuk siang hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan terkait dengan hak benda. Ya, karena hak benda ini apa namanya banyak juga pembahasannya, apalagi terkait dengan jaminan. Untuk materi kita itu sebentar tak lihatkan di silabusnya. Materi kita itu OBE mana ya? RPSOP. Nah, ini materi kita itu sudah di hukum benda, hukum perkawinan juga sudah. Jadi nanti materi kita itu tinggal hukum benda, ya tinggal hukum benda, kemudian bukti, ya, dan daluarsa, dan kemudian hak milik, ya terkait dengan hak milik. Jadi materinya itu tinggal tiga aja ini, tetapi ya banyak gitu loh Ustazah. Ya banyak ini. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan berkaitan dengan hukum benda, ya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan hak milik. Karena hak milik itu juga ada macam-macam. Nanti saya jelaskan di pertemuan minggu berikutnya. Ini tenggorokannya udah habis suaranya. Caranya, Bu. Gimana, Ustaz? Boleh tanya? Oh, enggak, emang enggak, Ustaz. Ustaz Ali ini nyetir masih sempat nanya ya. Loh, nyimak soal. Nah, bukan yang ini kami nyimak ya. Ada pertanyaan yang lain, aku ditanya orang tidak bisa jawab terkait perdata di dalam hukum perkawinan. Kalau di dalam Islam, hukum fikih Islam itu waris ya. Waris itu cucu yang bapaknya sudah meninggal, tapi seorang saya kakek punya anak 2. Anak yang nomor 1 itu meninggal, tapi punya anak, berarti kan cucu saya. G. Halo? Halo? Iya, Ustaz, lanjut. Oh, Nah, cucu dari anak saya yang meninggal itu, ketika saya meninggal di dalam Islam itu kan tidak dapat waris. Nah, kalau di dalam hukum perdata apa juga sama? Cucu.
Cucu yang sudah meninggal. Ye. Ini, saya ulang lagi. Saya seorang kakek, punya anak 2. Masing-masing Nah, anak saya ini punya anak. Berarti saya kan punya cucu dari 2 anak. Nah, yang nomor 1, anak saya yang nomor 1 ini meninggal dulu. Saya belum meninggal, kakeknya ini. Nah, berarti anak itu kan punya cucu. Saya punya cucu dari anak saya yang meninggal. Oke. Terus suatu saat saya meninggal. Nah, maka di dalam Islam itu kan anak yang sudah cucu yang Meninggal dari anak saya meninggal itu kan tidak dapat warisan. tidak dapat, nggih. Tidak dapat Nggih, tidak dapat. Karena sudah terhalang sama anak kandung itu tadi yang terhalang. laki. Oke. Nggih. Nah, terus pertanyaan saya, di dalam hukum perdata apa juga sama seperti itu? Oh, Karena saya di Ustadz Jamal itu kalau di dalam hukum perdata dapat karena untuk kebersamaan pakai hukum adat. Nah, padahal dalam hukum Islam yang saya tahu tidak ada. Terus katanya si yang dalam tanda petik debat saya itu, loh, sama perdata dengan Islam sama di Indonesia ini. Loh, enggak Pak, enggak sama. Perdata dapat semua, saya bilang gitu. Nah, cuma saya enggak tahu hukum perdatanya itu. Mohon penjelasan Ibu. Terima kasih. nggih, terima kasih Ustadz Ali. Untuk nanti pasalnya, saya coba bantu mencarikan ya Ustadz. Oke. Tapi kalau jawaban saya adalah, kalau di dalam perspektif hukum perdata, itu dapat. Karena perspektif hukum perdata itu kan ada, selain keadilan, itu ada tingkatan waris. keluarga itu loh Ustaz. Nasabnya, Yang Mas. ada keluarga semenda, ada keluarga satu garis ke atas, satu garis ke bawah, keluarga kandung. Kalau di dalam hukum perdata aja keluarga semenda atau ipar itu aja kan dapat warisan kan, apalagi keluarga kandung gitu. Itu di materi yang ada kok itu. Kita belum sampai Tapi di sana nanti gitu. sudah. Kalau penjelasan warisnya belum sampai. Tapi kalau penjelasan terkait tariannya itu sudah Ustaz. Coba ya, tak bukakan ya. Ya, tidak harus hari ini, Bu Im. Oke. Mungkin bisa Tapi dijawab. Jawaban sementara adalah dapat. Kalau dalam perspektifnya dengan keluarga dalam perspektif hukum perdata, nah itu kan keluarga saudara atau keluarga kandung, kemudian keluarga semenda, itu semua bisa mendapatkan hak waris, begitu. Dan itu kan ada lapisnya, dia lapis berapa? Sebentar saya lihatkan. Berapapun pokoknya dapat kan. Nah, jadi ada keluarga sedarah dan semenda. Nah, keluarga sedarah adalah pertalian keluarga antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain adalah orang-orang yang punya bapak yang asal yang sama. Nah, pertalian keluarga dihitung dengan jumlah kelahiran. Kakek dengan cucu itu 2 derajat, ya urutannya 2 derajat, sehingga dia dapat gitu. Kalau di dalam perspektif hukum perdata. Nah, garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah itu dengan yang perturunannya. Pertalian antara anak dengan bapak adalah garis lurus derajat ke-1. Jadi kalau antara kakek dengan cucu berarti kan derajat yang kedua. Pertalian bapak dengan cucunya adalah garis lurus derajat kedua.
Nah, pertalian antara bapak dan kakek terhadap anak cucunya adalah garis lurus derajat ke-1 dan derajat kedua. Artinya ini hukum positif itu sangat dekat Ustaz, antara kakek dengan cucu. Gitu. Kekeluargaan garis itu lurus dari atas ke bawah. Derajat kedua kalau dia menyamping gitu ya. Nah kan kalau antara keponakan ya, paman dengan keponakan dia justru derajat ketiga ya. Antara anak saudara itu derajat keempat. Justru kalau ke samping itu dia malah derajat ketiga kan gitu. Malah kalau di dalam perspektif hukum positif itu lebih dekat antara cucu dengan kakek daripada antara anak dengan paman ya, atau antara paman dengan keponakan gitu. Yang saya hubungin. Nggih. Nah, itu seandainya kayak hukum waris itu ternyata ada perbedaan atau apa, ada perbedaan apa ya, hukum kan beda contoh seperti ini. Kira-kira kuat yang mana? Apa harus kuat yang hukum ini, Bu? Ya tergantung keluarga, Bu. Betul. Keluarga mau seandainya dia ini yang satunya milih ke hukum, seharusnya dia kan di hukum Islam kan tidak dapat. Dia karena di hukum negara dia dapat, akhirnya dia hukum negara. Nah, yo. Iya loh, sebenarnya Ustazah, hukum perdata itu kan tergantung hukum waris. Hukum waris itu kan tergantung mau menggunakan hukum yang mana. Kan? Hukum Islam itu boleh, hukum perdata juga boleh. Ya kan? Hukum positif artinya boleh, ataupun kesepakatan itu sudah ada itu ketentuannya di undang-undang bahwa kalau hukum waris itu kan kalau memang merasa hukum Islam itu di perdata gitu. yang hukum perdata seharusnya dapat itu loh Pak, apa Bu? Seharusnya di hukum perdata dapat. Nanti coba saya beri satu pertemuan itu untuk hukum waris ya, Ustaz saya. Hukum waris dalam perspektif hukum perdata agar bisa mengkomparasikan antara hukum waris dalam fikih kewarisan dengan hukum waris dalam perspektif hukum perdata. Ya, Ustaz saya. Terima kasih, Brika. Siap. Aku sudah cukup ya? Enggak ada. Warisan saya menggugat di hukum perdata. Innama amalu binniyah jenenge. Niatnya harta apa iya, niatnya maksudnya hukum Allah? guyon kan orang kalau yang nggak tahu seperti itu loh biasanya kan, oh sebenarnya saya dapat kok di hukum perdata. Saya nggak terima ini. Saya dapat kasus itu soalnya di sini. Oh, enggak usah. Saya dapat kasus itu, saya kasih jalan tengah, terus saya jelaskan seperti itu hukum Islam itu tidak dapat, tapi secara kebijaksanaan nanti akan dapat, tapi bukan dalam bentuk waris itu. Tidak mau, aku kan punya hak, aku ya cucunya gitu. Nah akhirnya tanya-tanya ke pengacara yang umum, yang dipakai dasarnya hukum perdata, merasa dapat. Nah ini langsung Pak, digugat langsung Pak yo. Kok ya, aku tidak tahu dasar hukumnya tentang pasal berapa, ayat berapa. Tapi saya tahu hanya sepintas Ustadz Jamal menyampaikan tidak, kalau di hukum perdata itu kan apa namanya sistemnya keadilan, perempuan laki itu kan sama juga dapatnya, tidak dibedakan. Sedangkan di Islam ada bedanya, termasuk pembagiannya di situ. Lah akhirnya ini saya kok ya menemukan ini 3 hari ini saya agak punyang, berharap ada teman masih belum ketemu di Ustadz Jamal. Alhamdulillah ini perdata, aduh ya ini langsung ingat saya. Terima kasih. Iya. Nanti kita bahas.
Oke, Nanti matur setelah nuwun. hukum benda kita masih ada waktu insya Allah nanti hukum waris karena kan UASnya itu pertengahan Januari ya. Jadi masih Iya, ada 4 kali pertemuan lagi. Bisa iya. kita tambah-tambah nanti materi berikutnya. Oke, Bu. Jadi suasana yang siang hari ini. Oke, terima kasih Bu Ika. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Im. Ternyata